الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim aidan, sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahral falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari kemenangan ini. Hari penuh ampunan, hari yang penuh dengan kebahagiaan, dan insya Allah penuh dengan limpahan keberkahan. Di pagi yang suci ini, gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, menggetarkan hati, menenangkan jiwa, melapangkan harapan, dan mengalir dalam keindahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlantun dalam lisan, terpatri dalam iman, menguatkan keyakinan, menjadi tanda keagungan dan kemuliaan. Maka mari kita hadirkan rasa syukur yang mendalam dengan hati yang tunduk, jiwa yang lapang, dan langkah yang terarah menuju ridho dan rahmat dari Allah beserta keberkahannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya, penuntut umat, peneguh jiwa dalam naungan rahmat dan keselamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Paling tidak ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqun illa arba'atin nafar. Kelompok orang yang pertama adalah talil Quran. Adalah orang yang senantiasa membaca, belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya sehingga tidak ada orang lain yang merasa tersakiti oleh lisannya. Kelompok orang yang ketiga, yakni mut'aimil ji'an, orang yang suka memberi makan pada orang-orang sekitarnya yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah waso'in fi sahri Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah hadirin jamaah rahimakumullah yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah empat-empatnya sudah dilakukan, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang diridhoi oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini tidak sekedar hari kemenangan, namun kemenangan ini bukan hanya kemenangan karena terbebas karena menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan, namun kemenangan iman yang melahirkan ketakwaan. Pondasi utama dari pelaksanaan puasa di bulan Ramadan adalah iman. Iman itu
adalah abdun bil qalbi wa ikraru bil lisan wa amal bil arkan. Ada di dalam hati kita yang kemudian terucap, kita ikrarkan dalam lisan kita dan kita laksanakan dalam kegiatan aktivitas kita. Maka iman itu dalam kata lain adalah cinta. Cinta itu adalah bagian dari kita percaya kepada siapa yang kita cintai. Termasuk kita tahu orang yang kita cintai juga mencintai kita. Maka pondasi kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu adalah cinta. Karena kita yakin bahwa cinta Allah sangat besar kepada kita, cinta Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka hanya orang-orang yang tidak memiliki cinta kepada Allah lah yang tidak melaksanakan puasa. Orang yang sembarangan untuk meninggalkan puasa, orang yang sembarangan tidak melaksanakan aktivitas rutin puasa dengan baik, maka dia tidak memahami cinta itu. Maka iman adalah bagian dari cinta. Allah di dalam surat Al-Baqarah 165 menyampaikan walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka yang sangat besar cintanya kepada Allah. Maka panggilannya tadi ya ayyuhalladzina amanu, hai wahai kekasihku, kata Allah. Iman itu diartikan bagian dari panggilan Allah terbaik kepada umatnya. Dalam bahasa lain, wahai kekasihku. Maka orang-orang yang seperti inilah orang yang terpilih yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, tidak sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan udzur syar'i. Inilah bagian dari kekuatan itu. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, namanya ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan, cinta kepada Allah itu adalah puncak makom dari spiritual. Iman itu adalah cinta, dan cinta itu adalah bagian dari puncak dari spiritual kita. Iman yang kuat itu akan berkembang menjadi ketaatan yang disebut dengan takwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu pondasi besarnya adalah cinta. Maka kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah 183 itu, panggilannya adalah wahai orang-orang yang beriman, wahai kekasihku, kata Allah. Karena dengan iman itulah kita bisa dengan ikhlas tulus melaksanakan ibadah di bulan puasa. Bahkan kalau seperti yang hadis yang sangat selama ini kita sudah sangat masyhur, kam min sha'imin laisa lahu minan siyami ilal jiwal atas. Orang puasa, orang melaksanakan sahur dan berbuka, tetapi mereka tidak melaksanakan aktivitas dengan baik sehingga hanya menahan lapar dan dahaga. Banyak orang-orang yang melaksanakan itu sehingga sekali lagi mereka lah orang-orang yang mencintainya tidak sepenuh hati kepada Allah. Maka yang terjadi adalah kualitas ibadahnya menjadi hanyalah menahan lapar dan dahaga. Saya ayuhal hadirin rahimakumullah. Sedangkan takwa sebagai ending dari aktivitas Ramadan itu adalah menurut Umar bin Khattab ketika berdialog dengan Ubay bin Ka'ab, bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa takwa itu? Kemudian Ubay bin Ka'ab menyampaikan, takwa itu laksana orang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Cuma satu pilihannya, berhati-hati. Inilah takwa. Takwa itu pondasi besarnya adalah ketaatan. Ketika cinta, ketika mahabbah ada dalam dirinya, maka manifestasinya adalah bentuknya ketaatan. Patuh terhadap orang yang siapapun yang kita cintai. Allah yang paling maha cinta, pemberi cinta dan mencintai. Maka mari seluruh aktivitas kita, pondasi besarnya adalah mari kita serahkan sepenuhnya cinta kita kepada Allah. Cinta kepada pasangan itu karena Allah, cinta kepada keluarga karena Allah, cinta kepada harta juga karena Allah. Maka pondasi ketaatan itu adalah iman. Iman itu buahnya adalah ketaatan. Yang kedua, ketakwaan itu adalah penjagaan diri untuk menjaga dari larangan-larangan Allah. Ketika Allah jangan mengatakan tidak dilaksanakan, jangan dilaksanakan. Ketika diperintahkan, lakukan. Itulah bagian dari takwa. Yang ketiga, takwa itu adalah kehati-hatian di dalam hidup.
Karena orang yang takwa yakin bahwa setiap aktivitasnya tidak bisa luput dari pandangan Allah. Allah akan ada setiap langkah-langkah kita, sekecil apapun Allah sangat tahu bagaimana kita. Maka kehati-hatian inilah bagian dari takwa. Dan yang keempat, takwa itu semua aktivitas orientasinya adalah akhirat. Orientasinya adalah kepada Allah. Orientasinya adalah kepada hari akhir. Maka Ibnu Taimiyah menyampaikan iman itu persoalan amal. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi, takwa itu adalah realisasi dari ketaatan. Iman adalah menghasilkan amal perbuatan yang baik, ketakwaan adalah bagian dari realisasi ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kembali kepada makna surat Al-Baqarah 183, iman adalah sebagai fondasi. Iman adalah sebagai bagian dari kekuatan kita. Para panggilan dari Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, tidak sekadar wahai orang-orang yang beriman. Dalam bahasa yang lain adalah wahai kekasihku, orang yang terpilih dan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan panggilan ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang hanya bisa dijalankan dengan kesadaran iman, bukan kesadaran kebiasaan. Hanya orang-orang yang percaya dan patuh kepada Allah yang mampu melaksanakan itu. Selanjutnya Ibnu Katsir menyampaikan Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman sebagai sarana untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah menjaga hati. Menjaga hati. Tingkat tertinggi dari ketakwaan itu adalah tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Itulah esensi takwa. Ketika kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, maka sholat itu endingnya adalah wal fahsya wal munkar. Artinya mencegah kepada perbuatan keji dan munkar, menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Ubudiyah kita, ketokan kita adalah endingnya adalah bagaimana kita tidak melukai perasaan orang lain. Maka man shoma ramadanan imanan wahtisaban, hanya orang-orang yang melaksanakan puasa dengan yakin karena cintanya kepada Allah dan mengharap hanya ridho kepada Allah, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang masa lalu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka la'allakum tattaqun itu bagian dari bagaimana kita menguatkan fondasi kita melalui keimanan itu, kemudian melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan ikhlasnya, sehingga tujuan akhirnya adalah melatih pemahaman spiritual, termasuk melatih jiwa-jiwa sosial kita melalui ketakwaan itu. Takwa itu taat, takwa itu adalah sosial, takwa itu adalah rohani spiritual kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita meminjam apa yang disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, paling tidak ada 3 hal yang menjadi fondasi 3 puasa kita. Yang pertama adalah dengan berpuasa itu bagian dari pengendalian diri. Maka biasanya orang-orang kita itu adalah budaya konsumtif, budaya tanpa batas, kemudian kepuasan instan. Maka melalui puasa kita dibiasakan, dilatih untuk bagaimana menahan hawa nafsu kita. Ada satu kisah menarik tentang bagaimana aktivitas sosial itu. Adalah Rasulullah suatu ketika sedang bercengkrama dengan para sahabat. Beliau menyampaikan bahwa akan datang laki-laki penghuni surga. Maka kemudian datanglah satu laki-laki kaum Ansor, dan itu berlangsung selama 3 hari. Akhirnya kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Kenapa orang ini disebut sampai 3 kali Rasulullah untuk masuk surga? Akhirnya kemudian itu Abdullah bin Umar akhirnya meminta izin untuk
menginap di rumah si Fulan ini. Nah, ketika menginap inilah ternyata beliau tidak menemukan hal yang spesial pada orang ini. Sholatnya ya biasa saja, yang mulainya juga biasa saja, sama saja seperti kita semuanya. Pada akhirnya beliau menyampaikan, wahai si Fulan, saya ini melihat engkau ya seperti kami biasanya, ibadahmu ya sama seperti kami. Tapi kenapa Rasulullah sampai 3 kali menyampaikan bahwa engkau itu akan menjadi orang yang menghuni surga? Akhirnya beliau menyampaikan, selama hidupku di dalam hatiku tidak pernah menyimpan rasa dengki terhadap kaum muslimin manapun. Bahkan dalam hidupku saya tidak pernah menaruh iri terhadap apa yang sudah didapatkan oleh saudara-saudara. Maka kemudian Abdullah ibn Umar menyampaikan, itulah yang menjadi penyebab untuk masuk surga, dan itulah yang sulit kami lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah pendidikan empati sosial. Yang tadi disampaikan, laisal mu'min ladzi yashba'u wa jaruhu ja'u. Tidak beriman seseorang yang sementara tetangganya kelaparan. Inilah makna puasa yang juga harus menjadi kekuatan kita. Puasa Ramadan sudah dibiarkan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi pembiasaan untuk berbuat kebaikan, pembiasaan untuk melihat sekeliling kita. Jangan sampai terjadi kita kenyang tapi sementara keluarga sebelah kita tidak bisa makan. Maka di perumahan tertulis rumah ini dalam lelang bank dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Maka tugas kita adalah bagaimana memahami, melihat sekeliling kita. Karena itulah bagian dari kondisi sosial yang harus kita latih di bulan Ramadan. Bahkan suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu yang hanya menggunakan pakaian abaya, menggunakan pedang, dan kemudian datang dengan kefakirannya. Rasulullah kemudian tiba dan suatu ketika kemudian memanggil Bilal untuk kemudian azan dan melaksanakan sholat. Setelah sholat Rasulullah menyampaikan satu khutbahnya, salah satu ayat yang dibaca oleh beliau adalah surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li. Tapi ingat, ayo setiap langkah kita, aktivitas kita perhatikan apakah sudah memberikan kontribusi terhadap akhirat kita. Apakah hidup kita, puasa kita, aktivitas harian kita, apakah sudah mengarah kepada akhirat kita. Lanjutkan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memahami, mengetahui apapun yang kita kerjakan. Akhirnya sahabat datang membawa kurma dan sebagainya, dan diikuti oleh yang lain, sehingga orang yang fakir tadi bisa terbantu. Sama dengan masjid kita ini barangkali. Masjid kita hari ini sedang membutuhkan bantuan kita. Mari sama-sama kita infak sedekahkan untuk perluasan masjid kita, untuk membangun tempat wudhu kita, sehingga menjadi semarak dakwah Islam untuk kalimatillah melalui dakwah kita melalui masjid ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini nanti menjadi penguat kita untuk semakin menguatkan dakwah Islam kita melalui masjid tercinta kita. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan spiritual. Kata Rasulullah, asyamu li, puasa itu untukku. Wa ana ajrihi, dan akulah yang akan membalasnya langsung. Maka puasa ini ibadah yang sangat spesial. Maka tugas kita adalah bagaimana puasa yang kemarin kita lakukan itu kita niatkan, kita berikan yang terbaik untuk Allah, karena Allah langsung yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu kisah menarik lagi dari Imam Atta As-Salam. Beliau adalah seorang pembuat tenun terbaik di era di zamannya. Sehingga suatu ketika beliau berhasil membuat sebuah tenunan terbaik, tenunan yang menurut beliau adalah paling baik selama beliau membuat tenunan itu. Sampai jadilah tenun itu,
dan akhirnya dibawalah tenun itu kepada sang calon pembeli di pasar. Ketika sampai di pasar, si calon pembeli membuka lembar-lembar kain tenun dari Imam Abbas Salam. Tiba-tiba sang calon pembeli menangis. Tiba-tiba si calon pembeli akhirnya bertanya-tanya, wahai Imam Abbas Salam, benarkah ini barangmu? Iya. Benarkah ini karyamu? Iya. Ada apa? Mohon maaf wahai Imam, setelah saya buka lembar per lembar dari kain tenunmu ini, ternyata ada cacat saya temukan dalam kainmu. Tiba-tiba Imam Abbas Aslami menangis luar biasa. Kemudian saya calon pembeli bingung, kenapa menangis? Akhirnya merasa iba, ditawarlah harga kain itu. Baik Imam Abbas Aslami, saya jadi membeli barang ini, tapi mohon maaf, saya tidak bisa membeli dengan harga yang kau tawarkan. Saya harus turunkan harganya karena ada cacat. Imam Abbas Aslami makin menangis. Saya kamu begini, ini ada apa wahai Imam? Kenapa kau menangis? Apa kata beliau? Saya menangis bukan karena cacat pada tenunku ini, bukan. Atau bukan karena aku tidak jadi memberi, bukan. Tiba-tiba aku teringat terhadap sholat, puasaku, zakatku, semua amal soleh. Jangan-jangan itu yang selama ini saya merasa terbaik, yang selama ini sudah merasa paling khusyuk. Apakah Allah tidak melihat cacat dalam ibadahku? Itu yang bikin aku menangis. Menangis bukan karena karyaku ini, yang menangis karena aku takut ibadahku itu tidak sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tugas kita adalah melakukan ibadah terbaik ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun. Soal nanti Allah bagaimana menerimanya, kita serahkan tawakal kepada Allah. Tapi niatkan yang paling utama, kita datang di tempat ini karena ikhlas, bukan karena berbeda misalkan. Ikhlas karena Allah. Kita datang ibadah puasa yang terbaik karena Allah. Kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Karena kita tidak tahu mana ibadah yang cacat menurut Allah. Namun mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, semuanya aktivitas yang bernilai ibadah, semua Ramadan kita selama Ramadan, ibadah di Ramadan semuanya bernilai ibadah dan mendapat rahmat untuk diterima oleh Allah, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah semuanya berada pada tataran husnul khatimah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hari ini sampailah kita pada hari kemenangan. Pertanyaan besarnya, apakah jiwa Ramadan berhenti di saat ini? Apakah ibadah yang terbaik di Ramadan itu akan berhenti di hari ini? Tentu tidak. Tugas kita adalah Syawal ini wisuda kita. Setelah wisuda bukan soal gelarnya SPD, SAD, apapun, enggak. Tapi bagaimana mempraktikkan apa yang kita dapatkan selama pembelajaran Ramadan itu di bulan Syawal sampai di Ramadan akan datang. Itu yang paling utama. Kita ingat, kita tidak tahu mana ibadah yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan kekhusyuan kita mungkin karena godaan orang lain. Barangkali ketika kita menerangkan infak karena orang lain, kita tidak tahu sedikit riak di tangan. Maka hadirin rahimakumullah, tugas kita adalah semangat Ramadan kemarin, mari kita jadikan awal di Syawal ini menjadi awal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Surat Hud ayat 112 menyampaikan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tad'u innahu bima ta'maluna basyir. Fastaqim, istiqomahlah, teruskanlah. Kemudian teruskanlah pada jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada orang yang telah bertaubat bersama, kata Allah kepada Rasulullah, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basyir. Sungguh Dia Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda,
ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit dan ikhlas tentunya. Maka ada juga kajian ini diterjemahkan atau dilakukan oleh teman-teman di psikologi itu, ada namanya teori kebiasaan atau habit. Ada jenis yang menyampaikan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Kecil namun terus menerus akan menghasilkan perubahan yang besar. Itu namanya habituasi atau kebiasaan. Ada lagi ada behavior model. Perilaku akan bertahan jika mudah dilakukan dan diulang-ulang terus secara rutin. Hari ini melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan pendidikan itu yang terpenting adalah terjadi perulangan, diulang-ulang. Anak itu dibiasakan untuk salah dan kemudian diulang-ulang untuk menjadi benar. Itulah teori kebiasaan. Maka Ramadan kemarin bagian dari untuk membangun habituasi, membangun kebiasaan. Ada teori yang menyampaikan membangun kebiasaan itu dibutuhkan waktu 30 sampai 40 hari. Ketika kita membangun kebiasaan, dilakukan terus menerus selama 34 hari itu akan menjadi kebiasaan. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa di 30 hari kemarin, tugas kita adalah melakukan terus menerus sampai kita evaluasi apakah sudah masuk di wilayah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasatul ruhaniyah, sebagai sahrul tarbiyah, sebagai bulan pembelajaran, sebagai bulan madrasah rohani. Maka jika Ramadan kita anggap sebagai sekolah, maka Idul Fitri ini adalah sebagai wisuda kita, wisuda spiritual. Namun sekali lagi, wisuda bukan berarti bangga mendapat gelar apapun itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan, mengaktualisasikan hasil pembelajaran kita di bulan Syawal sampai insya Allah ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima segala amal ibadah kita, amal soleh kita, puasa kita, qiyamul lail kita, zakat, infak, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar kita nanti menjadi hambanya yang muttaqin, hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma balighna Ramadan al-qadima wa nahnu fi sihhatin wa iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya kita sama-sama berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf segala lahir batin. Dan akhirnya akhirin nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
لا إله إلا الله والله أكبر الله